Harapannya sih pengennya petani-petani itu bangun lagi. Oh, semangat lagi gitu ya? Semangat lagi. Ini kok keadaannya kayaknya pada melempem, nggak tahu takut. Insya Allah PMK udah nggak ada lagi lah. Halo sahabat sukses beternak, ketemu lagi masih dengan saya Om Kusnadi. Kali ini kita mengunjungi kunjungan kedua di pabrik pakan ruminansia. Dan ternyata baru saya tahu pabrik pakan ini bernama Jaya Mandiri. Lokasinya di Terbagi Besar. Kita nanti akan ketemu langsung dengan ownernya lagi, yaitu Mas Tardi. Yuk ikutin saya, kita ngobrol-ngobrol update tentang perkembangan sekarang. Assalamualaikum Mas Tardi. Waalaikumsalam ya, Mas. Ketemu lagi ini kunjungan yang kedua ya. Yang kedua. Iya. Lagi apa ini? Lagi ngeliatin ini loh, Mbah tak suruh dandan mesin, Mas. Ini mesin apa? Ini untuk giling pakan. Oh, giling pakan. Iya. Jadi sekalian mixing gitu ya? Iya, sekarang ini yang buat giling, mixingnya pakai naiknya pakai itu. Oh, nanti ke sana. Iya, nanti ganti yang itu. Ini spare. Oh, jadi untuk cadangan. Cadangan kalau ada kerusakan. Oke. Mas, kalau sahabat-sahabat sukses beternak kepengen tahu pabrik ini di mana, lokasinya berada di mana sih? Di Palis ini lokasinya. Daerah Palis, teman-teman ya. Tuh, daerah Palis di Terbagi ya. Bukan, Wai Pengubuan. Wai Pengubuan. Teman-teman belum tahu sebenarnya ownernya siapa sih namanya? Pak Tardi. Pak Tardi. Nih, ini namanya Pak Tardi. Ya. Kita lanjut ngobrolnya. Oh iya, Oke. siap. Monggo. Siap. Iya. Mas, Ya. update perkembangan pabrik pakan Mas Tardi gimana? Semakin lancar atau bagaimana? Alhamdulillah, kalau untuk sementara ini semenjak PMK itu ya emang agak menurun. Agak menurun. Cuman ya alhamdulillah masih berjalan. Masih berjalan. Iya. Dampak penurunannya kira-kira berapa persen dari Ya, lumayan. kasus kejadian PMK kemarin? Lumayan banyak sih, lumayan Banyak ya? Ya sekitar hampir 40%. 40%-an ya. Tapi ya nggak sampai terlalu ekstrim sampai memberhentikan karyawan gitu ya. Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Bisa ya, jangan sampai lah. Jangan sampai ya. Artinya tetap berjalan normal, hanya sekarang penghasilan Mas Tardi menurun gitu ya. Menurun. Yang jelas ya itulah gara-gara PMK itu mungkin peternak berkurang itu aja. Oh, pelanggannya Mas Tardi. Pelanggan banyak yang trauma karena kena PMK kemarin itu. Padahal ya masih bisa ditanggulangin sih sebenarnya. Iya. Mas, untuk pelanggan-pelanggan setia Mas Tardi nih, bisa disebutkan nggak siapa aja, Mas? Oh bisa, Mas. Bisa. Ya. Siapa aja? Yang biasa ngambil ke sini itu yang rutin pengambilan ya kayak Pak Handoko, Pak Handoko, Pak Sukani, itu yang dari Lampung Tengah sini. Lampung Tengah ya. Terus Pak Haji Jono, yang lokasinya di Punggur. Itu yang pengambilannya agak lumayan. Kalau yang dari Pagar Alam Pak Billy. Pak Billy. Dan itu setia ya, Mas? Setia ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih setia. Sudah berapa tahun sih kesetiaan teman-teman peternak? Alhamdulillah udah berjalan 9 tahun ini. 9 tahun. Jadi kalau teman-teman masih kurang yakin, pelanggan-pelanggan Mas Tardi sudah hampir 9 tahun atau hampir 10 tahun ya? Hampir 10 tahun itu. ya 9 Tentunya tahun kalau dengan perjalanan 9 tahun itu sudah merasakan pahit getirnya konsentrasi pakan yang Mas Tardi buat ya. Tentunya juga kalau nggak bagus ya sudah dari dulu-dulu pindah ya Mas ya. Tapi buktinya ya, sampai hari ini Pak Haji Mataji, Mas Pak Haji Kento, Mataji. gitu. Pengambilan variatif ya Mas ya? Variatif, dari ya. berapa banyak Mas? Ya paling dikit ya 2 ton lah itu paling Dikit 2 ton ya. Kalau yang kelasnya Pak Mataji, Mas Kentung itu ya di atas 5 ton. Di atas 5 ton. Sampai 9 ton. Mas, apakah dengan penurunan pakan yang turun 40% berarti yang penjualan sekarang 60% ya? 60%. Apakah Mas Tardi juga menurunkan nutrisi pakannya? Enggak, Mas. Enggak ya? Enggak. Kalau untuk standar
nutrisi kita nggak bisa Mas. Jadi sudah komitmen di situ ya. Komitmen di situ. Ada berapa varian Mas pakan Mas Tardi? Kita sementara ini masih ada 3 varian. 3 varian. 3 sampai 4 yang pakai onggok itu kan kadang konsumen minta aku pakai yang nggak ada onggoknya. Itu ada. Jadi ketemunya variannya ada 4. Jadi apa aja kodenya? Kodenya ada STB, SPB, SPB ya. Ya. Terus 34. 34 sama SPO. Itu beda di nilai proteinnya. Kalau protein atau sama Mas. Protein sama rata-rata. Hanya perbedaannya ada yang pakai onggok, ada yang nggak pakai. Pakainya dedek padi dia. Oh, bedanya itu. Kalau Mas Pipit itu rutin pengambilan tuh. Bisa 20 ton per bulan. Kalau Mas Pipit. Mas, berarti saran Mas Tardi, kalau teman-teman mau ngambil pakan ke Mas Tardi, porsi pakan konsentrat yang dari Mas Tardi berapa banyak? Berapa persen? Nanti dicampur atau onggok atau apa? Terus sama hijauan atau silasenya berapa persen? Bisa dijelasin Mas? Kalau kita udah normal, kita ngomongin sapi udah normal ya. Ya. Itu tergantung berat badan sapi. Ya. Jadi kalau misalnya kita bibitnya 4 kintal gitu, kita pemakaian rangsum itu sehari semalam, rangsumnya 20 kilo konsentratnya. Kalau kita hanya ngikutin berat badan, kalau kita pakainya 4 kilo. Oh, konsentratnya 4 kilo. Ya, konsentratnya. Onggoknya berapa kilo? 20 rangsumnya. 20 kilo. Yang dibilang rangsum itu kayak istilahnya silase. Oh, silase onggok itu ya. Kulit singkong, rumput, onggok itu udah istilahnya udah disap di silase itu. Silase itu terus kita potong, kita cangkul, kita aduk-aduk. Nah, itu baru di ini. Jadi pakan komplit. Pakan komplit. Oh, ya. Seperti itu. Cuman ukurannya kalau punyaanku yang udah kita buktiin di rumah ini, di kandang sini, per 1 kintal kita pakai 1 kilo. Jadi kita nggak standarin satu sapi 5 kilo gitu enggak. Tergantung berat badan sapi berapa. Sebenarnya idealnya 5 kilo. 5 kilo ya. 4 kintal itu idealnya. Konsentratnya. Tapi mungkin ada yang ngirit ya Mas. Biasanya kalau untuk petani itu ya agak-agak diirit Mas. Oh, Mas, pakan Mas Tardi ini bisa diberikan ke sapi aja atau bisa ke kambing juga Mas? Ke kambing bisa. Ke kambing bisa juga. Ada sampelnya. Buat domba juga bisa juga. Bisa. Nah, jadi teman-teman yang mau beli untuk pakan kambing, sapi, mungkin kalau misalkan ada kerbau bisa juga Mas ya? Bisa. Pernah juga ngiung kerbau kita. Pernah ya? Pernah. Hanya pemakaiannya beda pemakaian. Karena, beda pemakaian. Karena berat badan dia kan lebih kecil. Ya. Jadi itu teman-teman, kalau misalkan butuh pakan konsentrat, ya kan, bisa langsung menghubungi Mas Tardi. Daripada jauh-jauh ke Jawa, ya kan, di sini sudah ada, gitu. Jadi untuk pakan yang 4 jenis tadi, ini biar konsumen lebih yakin, ada langkah-langkah untuk bisa menentukan kualitas konsentrat Mas Tardi itu yang artinya bahasanya presisi. Iya. Jadi dari bahan baku katakan ada bungkil sawit, bungkil kopra dan SBM dan lain sebagainya, bisa ketemu 4 varian itu menghitungnya tentu Mas Tardi mungkin artinya biar konsumen lebih yakin tahapannya bagaimana Mas? Ya kita pemakaiannya itu komplit Mas. Pakailah bungkil sawit kita pakai, bungkil kopra kita pakai, dedek padi kita pakai, kulit kopi pun kita pakai. Dan itu tertakar ya Mas ya? Tertakar. Oke. Iya. Misalkan nggak ada salah satu bahan, kita nggak produksi. Nggak produksi. Bisa ditanyain sama tenaga. Oke, jadi itu jaminan dari Mas Tardi. Ketika tidak ada satu bahan, itu pabriknya Mas Tardi nggak produksi, teman-teman. Jadi total ada berapa bahan Mas? 13. Ada 13 bahan. Untuk lebih jelas saya mungkin ya langsung dicoba aja ke ternak masing-masing ya Mas. Diuji coba dulu lah. Diuji coba dulu ya. Kalau belum ada bukti kan biasanya petani itu masih apa ya gitu. Biasanya untuk memberikan pakan ke ruminansia itu kan tidak langsung secara drastis dirubah gitu ya Mas ya. Saran Mas Tardi seperti apa pemberiannya? Ya itu kalau caranya, kalau misalnya sapi baru datang, ya, itu jangan langsung dipulin konsentrat sama kulit singkong ataupun onggok. Ya. Yang jelas kita oplos pakai rumput dulu dikit-dikit. Nanti setelah normal minimal 10 hari sampai 15 hari lah. 10 sampai 15 hari. Ya. Setelah normal dia makannya udah normal baru diputus. Kalau langsung kita putus langsung diputus, biasanya bermasalah, ada yang masih ngedrop. Ya. Ya. Jadi paling nggak di 2 minggu lah Mas ya. 2 minggu. Proses penyesuaian itu ya. Penyesuaian tuh.
Tapi rumputnya semakin diundur dikurang terus kayak gitu. Nanti kalau dia udah normal beneran 10 hari udah normal ya udah diputus. Ya. Jadi kita nggak usah pakai rumput basah lagi. Ya, tentunya juga semua pabrik pakan akan punya standar masing-masing. Nggak ada salahnya kalau teman-teman mau nyoba pakannya Mas Tardi, itu ditanyakan langsung sama pabrikannya. Ini cara pakainya bagaimana, penyesuaiannya bagaimana, supaya nanti tidak mencari kambing hitam. Iya. Oh, ini gara-gara pakan Mas Tardi katanya. Nggak seperti itu. Jadi lebih ke aplikasinya ya Mas Tardi ya. Bisa ditanyain ya. Bisa ditanyain ya. Ditanyain lewat telepon pun nggak masalah. Oke, nanti nomor telepon Mas Tardi ada di deskripsi kita. Mas, planning Mas Tardi 1 sampai dengan 2 tahun ke depan seperti apa? Harapannya sih pengennya petani-petani itu bangun lagi. Oh, semangat lagi gitu ya? Semangat lagi. Ini kok keadaannya kayaknya pada melempem, nggak tahu, takut. Insya Allah PMK udah nggak ada lagi lah. Kalau pengamatan Mas Tardi sejauh ini apa nih yang bikin teman-teman melempem ini Mas? Gimana ya, kadang penjualan sama bibit itu nggak sesuai. Pas kita belanja bibit mahal. Nah, pas penjualan harga sapinya emang lagi ngedrop lagi gitu ya? Menurun harga sapi. Cuman banyak sapi yang gemuk di kandang itu, akhirnya harga menurun. Mas, kita mundur ke belakang dulu. Mas Tardi mulai pabrik pakan ini sudah berapa lama sih? 9 tahun. Sudah 9 tahun. Oke. Harga 9 tahun itu tetap atau sudah ada kenaikan berapa persen Mas? Ada kenaikan Mas. Tetap ada kenaikan ya. Iya. Dari awal sampai dengan hari ini naik berapa kali nih Mas Tardi? Naiknya udah 4 kali Mas. 4 kali. Dan ini yang terakhir ini ya? Yang terakhir. Ini dari kapan harga sampai hari Udah ini? berjalan 6 bulan lah. Ada kenaikan ya. Jadi prediksinya ini akan sampai kapan nih kira-kira harga naik lagi? Kalau bisa jangan Mas. Jangan ya. Kalau bisa stabil dengan harga bahan, jadi nggak ada kenaikan. Petani, insya Allah ya. Misalnya petani itu melihara untung kan dia mungkin nggak akan berhenti. Ya. Kalau dia itu nggak untung ya mungkin dari apa kesalahan mereka, cara mengelolanya itu diirit, kasih rumput, kasih sentrat itu apa? Nanti nggak bisa gemuk nanti. Akhirnya nggak ketemu. Iya, kalau diirit-irit kan nggak bisa gemuk juga. Kalau harga konsentratnya naik turun kan pembelinya bingung. Tapi untuk jaminan, artinya kalau peternak biar dia yakin bahwa dia berternak untuk konsentrat ini bisa didapat dari Mas Tardi. Ya. Ini produksi artinya secara kontinu, artinya ada terus ya ini ya? Ada terus Pak, kalau produksi insya Allah kontinu Pak. Kalau pabrik aku selama 9 tahun itu Pak, produksi itu liburnya ya hanya Lebaran sama Agustus. Pokoknya hari-hari besar aja. Hari-hari besar ya? Seperti apapun kita berusaha nyari istilahnya bahan lah, walaupun bahan kita 13 macam. Cuman kita nggak pernah istilahnya sampai stop produksi gitu ya? Stop produksi itu nggak pernah. Ya stop produksi paling hanya 2 hari karena nunggu bahan datang aja. Jadi bahan baku itu digiling dulu atau digilingnya bebarengan Mas Tardi? Diaduk dulu. Oh, diaduk kita dulu. Sap dulu. Okay. Nah, kita sap, kita aduk, langsung kita mixing ke skru itu naik ke hammer mill, kita giling. Ya, jadi kan bahan pakan ini ada 2 nih, makro dan mikro. Seperti mikro tambahan, kalsium, mineral, yang lain, premik itu dicampurnya pada saat sebelum di hammer mill itu juga? Sebelum diaduk, iya. Oh, jadi dia ngaduk sendiri gitu ya Mas ya? Setiap ada sapan misalnya, ada sapan bungkil sawit, kita tabur obatnya itu. Nanti ada kulit kopi kita tabur lagi. Setiap sap ada obatnya. Ya. Kayak premik, kayak kalsium itu di situ jadi satu. Mas, ya, satu kata pesan untuk sahabat-sahabat sukses beternak tentang pakan produksi sampean. Apa pesannya? Pesan saya semangat, semangat terus pokoknya. Jangan takut PMK. Jangan takut PMK. Semangat pokoknya kita. Oke ya. Jadi begitu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nanti di DM ataupun di komen ya. Atau bisa nanti langsung kontak beliau, Mas Tardi. Nomor teleponnya nanti kita cantumkan lagi. Oke ya. Gitu ya Mas Tardi ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas. Ya. Yuk teman-teman, sampai jumpa. Sampai jumpa teman. Ya.
Capek ah.